92,96 FM dari Bandung. Selamat sore nih buat sahabat kreatif yang baru gabung di 96 FM. Mungkin sebagian besar jam-jam segini lagi pada di jalan kali ya, pada nyetir. Hari ini juga cukup panas banget Bandung rasanya, habis mandi aja tadi aduh keringetan terus. Sore ini seperti biasa setiap hari Selasa ada gelaran terapi sampai pukul 5 sore nanti dengan topik yang berbeda setiap minggunya yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, topik yang akan kita angkat sore hari ini sahabat, hand hygiene. Kebersihan tangan ya. Oke, bersama narasumber yang berbeda-beda pula sahabat. Dan sore ini sudah hadir di studio berdua ada dokter cantik dari Melinda Hospital, Dokter Putri Karina. Hai dok. Halo Mbak Fe. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat terus ya. Insyaallah. Ceria terus kalau ketemu Dokter Putri Karina harus, nih. Gak boleh sedih-sedih. Hari ini berkerudung ungu dok. Yes, makasih. Gak dilihat juga sama announcer. Makanya aku jelasin sama sahabat kreatif. Kali aja sahabat suka menerka-nerka, menduga-duga dari suara kan. Ini kayak gimana ya Dokter Putri Karina sih. Dokter Putri Karina berkerudung ungu sore hari ini dan kita bakal berbagi informasi sama Dokter Karin ya, yes, Dokter Karin tentang hand hygiene ini. Yes. Kira-kira dari awalnya deh kenapa kita sampai angkat topik ini dok? Jadi ini ceritanya lucu ya. Ini jadi gini, setiap bulan tuh sebenarnya orang-orang kesehatan ini kita punya kalender kesehatan nih gitu. Nah kemarin tuh aku sama produsernya tadinya kita tuh lagi mikir apa ya bulan-bulan ini, dan memang sebenarnya yang paling deket ini hand hygiene, tapi sebenarnya buat Oktober. Cuma ya karena kemarin sebenarnya ini gara-gara salah saya sih Mbak Fe, sorry ya, salah lihat. Oh ini bulan September ya, belum Oktober gitu. Tapi ya sudah lah ya. Tapi soalnya ini penting banget, soalnya hand hygiene dari mulai anak kecil, anak TK, SD, SMA, terus kuliah, bahkan kita lah orang kantoran atau ayah ibu yang ibu muda atau orang tua muda, bahkan sampai nenek kakek yang bantuin misalnya jagain cucu-cucunya. Betul. Itu semua harus tahu hand hygiene. Betul. Ini dasar banget, basic banget. Jadi kebersihan tangan, hand hygiene itu penting banget. Itu sih latar belakangnya gitu. Itu latar belakangnya sampai kita angkat, dan kita memang terlalu rajin. Emang setiap tahunnya diperingati setiap 15 Oktober ya. Yes, dok, tapi kita keduluan kayaknya. Tapi kita sosialisasikan dari sekarang dok, supaya begitu supaya juga masyarakat tahu, oh ada peringatannya ya setiap tahun. Yes. Oh 15 Oktober ya. Nah sekarang kita sosialisasikan sama sahabat kreatif. Makanya kita angkat topik sore hari ini, hand hygiene. Mungkin ada paparan dulu dari dokter, silakan. Oke, jadi sebenarnya gini, hand hygiene atau kebersihan tangan itu ini sebenarnya tindakan pelindungan diri. Jadi melindungi diri yang paling basic gitu, yang paling mendasar. Ya, cuci tangan itu kan salah satu bentuk dari kebersihan diri kita sendiri gitu. Dimana kita alat komunikasi selain verbal kan juga non verbal. Nah, yang paling sering digunakan untuk alat komunikasi kita apa sih? Non verbal itu adalah tangan kan. Ketemu sama orang, kenalan, salaman. Betul. Terus pegang kenalan sama maksudnya menunjukkan rasa kasih sayang sama teman orang terdekat kita menggunakan tangan, memeluk kayak gitu. Nah, ini gendong bayi, pegang pegang pacar ya, cubit-cubit nggak boleh ya. Maksudnya, tapi itu sebenarnya gini, karena tangan ini yang paling gampang terpapar sama kulit orang, terus ya padahal tangan juga kan selain untuk sosialisasi juga dia membantu kita bekerja sehari-hari. Jadi kita nggak cuma memaparkan diri terhadap kulit orang lain, tapi juga ini bisa terpapar sama namanya kotoran, debu, terus mikroorganisme yang kita nggak bisa lihat kayak gitu. Dan kadang-kadang kita saking sibuknya lupa nih sama namanya hand hygiene atau cuci tangan. Padahal it's so simple, tapi banyak loh ternyata menurut dunia medis yang banyak penyakit-penyakit yang memang ternyata ditularkan atau timbul akibat kita lupa mencuci tangan. Jadi penularannya lewat dari tangan to tangan, hand to hand kayak gitu. Terutama buat kami ini, terutama buat para medis gitu. Banyak loh kejadian di rumah sakit yang penyakit yang berpindah dari satu orang ke orang lain secara nggak sengaja, coba gara-gara kita lupa cuci tangan. Contoh saya dokter gitu. Nah kalau gitu karena tadi banyak. Kalau tadi banyak kasusnya apa aja dok rata-rata penyakit-penyakit yang ditimbulkan atau ditularkan melalui tangan ke tangan tadi? Contoh misalnya gini nih, gampang aja, influenza, flu. Kalau orang flu, selain memang dia kan lewat udara nih, terus kita bersin ya, hacu gitu, pakai tangan, telapak tangan. Udah gitu lupa Mbak Fe nggak bawa tisu, meperlah ke baju atau meper ke apalah misalnya
apa spray atau apa gitu ya, sedangkan spraynya nggak diganti gitu. Contoh lah di rumah misalnya, atau misalnya kita lagi bersinnya di angkutan umum gitu, setiap memper aja ke apa namanya ke si tempat duduknya itu ya. Walaupun nggak langsung ke tangan kita itu bisa. Langsung bisa. Nanti kita tiba-tiba tak duduk aja, terus nanti kan kita nggak pernah tahu, terus tiba-tiba kita gosok-gosok mata, kasih hirup-hirup hidung kayak gitu. Jadi intinya kita kadang-kadang nggak suka nggak ngeh itu influenza. Atau yang paling sering kalau orang tua mungkin ke anaknya gitu ya, yang paling sering di anak-anak adalah diare. Jadi si terutama anak-anak yang masih usia, maksudnya baru di atas 3 bulan, yang udah mulai masukin segala sesuatu lewat tangan ya, tangannya pegang apa, terus masukin barang-barang atau tangannya sendiri ke dalam mulutnya, itu tuh gampang banget. Diare itu yang paling banyak kasusnya ya, Dok, ya. Dua itu sih yang paling banyak. Mengerikan banget ya, Dok ya. Aku baru tahu segini aja, kebayang dong sehari-hari kita hidup gitu ya, berapa banyak kuman dan melalui apapun. Aku jadi penasaran nih sama dokter, sebagai dokter yang udah tahu, udah lebih banyak tahu lagi dong dari tentang informasi kesehatan. Jadi parnoan gak sih? Atau jadi terlalu higienis gitu? Enggak juga sih sebenarnya gini. Tuhan tuh ciptain kita ada namanya flora normal, atau kita bilang mikroorganisme yang memang normal di dalam kulit kita ada. Gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang kenapa sih nggak semua penyakit bisa lewat walaupun terpapar lewat tangan misalnya, secara nggak langsung berkontak, itu juga nggak semuanya jadi gitu. Karena tergantung sama imunitas juga. Jadi si keseimbangan itu, si mikroorganisme yang memang normalnya ada di kulit tangan, nanti bisa nggak dia menetralisir, istilahnya melawan, menyeimbangkan si yang patogen atau yang si bermasalah itu. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu. Plus daya tahan tubuh kita. Yes. Nah, tapi tetap yang namanya praktek mencuci tangan ini penting. Memang sih jadi panut, tapi nggak juga sih asal kitanya inget, habis megang pasien, contoh saya habis megang pasien, lagi pasien-pasien yang misalnya pasien di NICU gitu ya, bayi-bayi yang dia gampang infeksi, itu saya megang stetoskop, habis megang stetoskop mau pindah ke yang lain aja, kita cuci tangan lagi. Gitu. Atau sebelum megang mereka juga cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Pasti gitu. ya, makanya di rumah sakit selalu ada tuh hand sanitizer. Bener banget. Tiap lorong, tiap sudut. Kan? Bener banget. Supaya itu memudahkan juga banget. Ya. Itu memang salah satu promosi kesehatan, dan memang kita berharap juga pasien-pasien, maksudnya keluarga pasien yang berkunjung gitu ya, lebih mengedukasi diri mereka sendiri. Betul. Bahwa penting loh gitu. Jadi apalagi yang tadi habis batuk, kena rehak atau nggak sengaja kena bersin, terus tangannya tiba-tiba, tadinya yang dirawatnya cuma dirawat gara-gara demam karena dengue, tiba-tiba masuk kena virus yang lain. Aduh, kasihan kan. Iya, gitu. Niat kita mau jenguk malah nularin virus ya, Dok ya. Makanya. Oke, kalau gitu seberapa penting cuci tangan ini, kayak gimana cuci tangan yang benar ya, atau dampak-dampak apa saja yang lebih buruknya dari kita lupa mencuci tangan, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi sama Dokter Putri Karina dari Melinda Hospital. Masih di Gelaran Terapi sampai pukul 5 sore nanti. Topik kita sore ini adalah hand hygiene ya, Dok ya. Kebersihan tangan. Nah, gimana kebersihan tangan ini bisa benar-benar menjadi budaya untuk masyarakat Indonesia, karena betapa pentingnya kebiasaan kita untuk mencuci tangan ya, supaya juga kita tidak terpapar bakteri-bakteri, virus-virus, penyakit-penyakit lainnya, karena ternyata banyak banget kasus sahabat penyakit-penyakit atau kasus-kasus pasien yang dia menderita satu penyakit atau satu masalah itu hanya akibat terpapar oleh si penyakit melalui tangan tadi ya, karena mungkin lupa mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, apalagi kita misalnya hari-hari sama ponakan ya, ibu-ibu muda juga hari-hari merawat bayinya atau opa oma. Ini harus tahu banget. Jadi semua orang yang harus tahu dan harus melakukan itu ya, Dok ya. Dan untuk hari kebersihan tangan sedunia itu sedunia sendiri diperingati setiap tahunnya setiap tanggal 15 Oktober. Dari sekarang digembor-gemborin deh bareng sama Dokter Putri Karina dari Melinda Hospital melalui Pro 296 FM di Bandung, kita sosialisasikan masalah pentingnya kebersihan tangan atau pentingnya mencuci tangan. Berarti kita harus tahu juga dong mencuci tangan yang benar itu seperti apa. Seperti apa, Dok? Jadi pertama gini, untuk cuci tangan syaratnya ada syarat yang maksudnya gini, sebelum
ngomongin cuci tangan, kapan aja sih kita harus tahu dulu kan nih yang penting kapan kita harus benar-benar cuci tangan yang ini ya. Pertama ini kayak ngajarin anak SD sih, tapi kita suka lupa loh kan. Udah inget teorinya, inget ya gitu. Sebelum makan dan sesudahnya pasti. Ya kan kita mau masukin, walaupun kan aku pakai sendok, Dok. Iya, pakai sendok, tapi pas misalnya makannya ayam ya susah pakai tangan. Bener, kan. mau cuci Tulangnya tanggung lagi di mana? Tanggil, pakai aja padahal tadinya katanya tadi pakai sendok doang ya, tuh kan. Gitu. Jadi sebelum sama setelah makan pastikan tangan kotor. Terus udah gitu kapan lagi? Tadi kalau sebelum kita megang anak bayi, terutama anak-anak yang masih misalnya usia di bawah 3 bulan, mereka sangat ini banget rentan banget sensitif ya kulitnya, baik kulitnya maupun ketahanan tubuhnya mereka misalnya masih dalam perkembangan gitu. Jadi baru pulang kantor, apalagi yang habis naik angkutan umum segala macam, paling nggak nyetir gitu, paling nggak cuci tangan dulu lah sebelum megang anak atau megang kangen, pasti kangen ya. Tapi ya cuci tangan dulu kayak gitu. Terus udah gitu maaf ya sesudah buang air besar dan buang air kecil. Yang suka lupa apa? Kalau buang air besar kita suka inget ya, tapi buang air kecil kita suka lupa ya nggak sih? Padahal tuh penting, sama aja urin juga walaupun steril tetap aja habis buang air kecil. Misalnya pakai tisu, tapi kan shower megang tisunya tetap aja itu harus kayak gitu. Itu yang paling utama sih. Tapi jangan lupa juga yang suka kita lupa apa coba? Abis beres-beres nih anak kosan kan, abis mau ujian, kamar berantakan, rapiin dulu kan. Terus udah rapi-rapi tuh kan, enggak kok Dok, cuma debu-debu doang. Emangnya cuma emang debu-debunya nggak bisa nyebabin. Kita kan nggak tahu ada virus atau mikrobakteri yang timbul di situ. Langsung mandi kalau bisa, kalau itu sih. Iya, kalau bisa langsung. Coba misalnya gitu, saya habis beres-beres mau makan pagi dulu ya, cuci tangan dulu, atau habis bantuin nyokap bahasa gaul banget kan. Misalnya habis bantuin orang tua, misalnya rapiin tempat sampah atau tetap loh ibu-ibu pun yang misalnya ibu muda yang di rumah pun yang habis nyapu apa segala macam tetap loh harus cuci tangan itu. Jadi kayak gitu. Dan memang cuci tangan yang betul itu memang harus pakai sabun, Dok. Sebaiknya gitu. Jadi memang jadi cuci tangan ada dua tipe ya. Ada yang tipe kering yang kalau misalnya di rumah sakit itu yang harus cepat, itu tipe cuci tangan medis yang itu cepet banget gitu ya. Sama cuci tangan yang memang konvensional yang harus pakai air. Tapi memang lebih bagus kita saranin buat orang-orang yang awam ya. Sebenarnya ada satu lagi ya, cuci tangan medis itu yang lebih ribet dan itu minimal 3 menit ya saudara-saudara. Itu ada itu dilakukan kalau nanti misalnya mau itu operasi biasanya. Yes, benar banget. Kita tanya sama dokter Melinda 2 ya nanti saya itu adalah orang yang demen banget nonton film-film drama-drama Korea. Yes. Banyak juga judul-judul drama Korea itu tentang si dokter-dokteran, medis-medisan. Ngelihat mereka tuh seru banget Dok kalau mau tindakan operasi, cuci tangannya tuh di film bener. Memang bener, dan itu memang dipraktekkan karena apalagi yang operasi kan harus steril. Itu benar-benar itu kalau kena bersin aja atau dicolek sama temennya itu ulang lagi loh Bo dari awal. Jadi emang gak main-main makanya. Jelasin deh cuci tangan yang pertama, yang kedua, pertama dan ketiga. dulu ya. Oke. Kalau yang ketiga mungkin gak akan terlalu ini ya. Mungkin kita lebih fokus ke yang pertama sama yang kedua. Pertama cuci tangan kering yang sifatnya ya istilahnya urgent gitu, kayak dokter-dokter misalnya mau pegang pasien tapi lagi rempong nih, kita lagi UGD lagi penuh gitu kan, nggak mungkin yang intensif cuci tangannya. Jadi cuci tangannya yang pakai hand wrap. Jadi hand sanitizer atau hand wrap kita bilangnya. Dan nggak semuanya bisa dipakai buat hand wrap loh atau hand sanitizer. Itu sudah harus, ya benar sekali. Jadi kalau untuk medis ya kita punya hand wrap sendiri yang memang udah khusus sendiri. Tapi paling nggak sekarang, tapi ini Nah justru itulah bukan peluang ya, istilahnya kebiasaan ini ditularkan ke masyarakat dalam bentuk, maaf ya maksudnya nggak jebut merek, tapi sudah mulai kan keluar produk-produk hand sanitizer. Betul, jadi secara banyak banget kan sekarang. Satu sisi memang bagus, tapi satu sisi sambil harus tetap pilih-pilih ya si cuci tangannya itu mana yang alkoholnya kontennya isinya lebih banyak gitu, karena harus hati-hati. Kenapa? Alkohol kebanyakan yang pembersih tangan atau hand sanitizer di luaran itu dia mengandung alkoholnya lumayan tinggi, dan itu bisa bikin tangan kita jadi lebih kering. Jadi yang bagus kita pilih adalah yang kadar alkoholnya rendah. Kalau bisa jangan terlalu, jadi tetap ada moisturizernya, tetap harus ada kayak gitu. Jadi itu intinya. Dan kalau ada yang alergi pakai itu stop, mendingan udah deh cuci tangan konvensional dengan sabun kayak gitu ya. Kalau masalah tisu basah? Tisu basah bisa, cuma tetap itu lebih dia malah lebih lebih
kontennya nggak terlalu, konten airnya justru lebih sedikit kan, dia lebih banyak alkoholnya, dia akan langsung kerasa, langsung kering banget dia gitu. Tapi selain dampaknya untuk kulit kita, bagus nggak kebersihannya? Kebersihannya lumayan lah dibandingin gacu. Bisa itu kan itu istilahnya darurat banget ya, misalnya nggak ada air, nggak ada sabun sama sekali. Ya males sih intinya. Kalau malas sebenarnya sih jangan dibiasakan ya. Kalau di jalan atau di tapi ya boleh lah, maksudnya paling nggak istilahnya kalau untuk cuma buat makan doang nggak apa-apa, tapi atau habis cuci tangan itu boleh lah. Tapi sebaiknya, tapi kalau untuk kayak habis buang air kecil baru besar, saya cuci tangan di air mengalir ya kalau itu ya gitu, intinya gitu. Nah itu yang pertama tuh. Okay. Nah yang kedua adalah cuci tangan yang standar sabun. Yang pakai sabun itu. Gimana sih dok langkah yang benar itu digosoknya? Jadi wah ini sebenarnya kalau mau pakai gosok-gosokan gini harusnya kita live ya di TV. Betul, gitu ya, visual tapi ya. Visual gitu. Tapi gini paling penting adalah syaratnya dulu. Jadi pertama airnya harus bersih. Harus ada airnya bersih, dan kalau bisa mengalir, dalam artian jangan cuci tangan di satu ember terus kita udah ucek-ucek satu ember, itu embernya udah bekas sisa orang lain atau dari kita nyisain buat orang lain. Jadi nggak boleh, dia embernya harus kalau mau pakai ciduk, cuci tangan udah airnya mengalir dari ciduk gitu. Jadi si sumber atau dari airnya keran tetap langsung ya. Kalau lebih bagus malah lebih dari keran gitu. Yang kedua sabun, kalau bisa memang sabunnya nggak semua sabun sih, maksudnya lebih baik pakai sabun antiseptik gitu. Ini bukan sponsor ya, tapi memang lebih baik kalau untuk misal mau makan atau pakai sabun antiseptik. Tapi paling nggak ada sabun yang memang ada kandungan kandungan antibakterinya gitu. Intinya jadi gitu. yang paling efektif betul-betul bersih adalah pakai sabun tadi ya, konvensional. Tapi kalaupun memang keadaannya darurat dan nggak bisa lama atau nggak ada air misalnya, daripada tidak sama sekali untuk membersihkan tangan ya dok ya, boleh lah pakai tisu basah atau si hand sanitizer tadi gitu. Dan tapi tetap perhatikan juga kulit kita cocoknya ke yang mana gitu, dan yang bagus juga yang efektif ya, kadar alkoholnya atau moisturizernya kalau kita rajin boleh juga perhatikan itu ya dok ya. Radio 96 FM RRI Bandung, sudah pukul 16:53 waktu di studio Pro 2 masih Davera Arlita dan Dokter Putri Karina dari Melinda Hospital yang lagi ya berbagi informasi sama kita seputar hand hygiene atau kebersihan tangan. Dokter, di sesi terakhir kita aku pengen tahu deh, menurut dokter sendiri masyarakat Indonesia sekarang ini udah mulai peduli nggak sih gitu, atau bagaimana sih perilaku mereka terhadap, udah mulai ngeh nggak sih terhadap pentingnya kebersihan tangan ini dok? Kayaknya udah mulai kalau saya lihat ya gitu. Tapi memang harusnya berdasarkan survei ya. Kita mungkin belum punya survei ya. Indonesia tuh kurangnya gitu. Apa-apa pencatatan survei kita masih kurang memang. Tapi tren yang sekarang dengan makin banyaknya ya, contohnya makin banyak produk hand hygiene gitu ya, itu menunjukkan secara nggak langsung memang sebenarnya kita udah mulai, karena tingkat pendidikan kita juga sudah mulai meningkat ya. Menurut saya sih sekarang udah mulai pengetahuan kita sudah mulai meningkat. Cuma jangan lupa pengetahuan saja kan tidak cukup tanpa kalau tidak praktek. Bener banget makanya. Betul. Ya udah sekalian aja deh di sesi terakhir ini dok. Tadi kita sudah menjelaskan kenapa kita angkat hand hygiene ini gitu, apa pentingnya, apa dampaknya kalau kita tidak memperhatikan itu, penyakit-penyakit apa saja yang bisa muncul, bagaimana praktek mencuci tangan yang benar. Sekarang di sesi terakhir mungkin dokter Karina ingin menyampaikan sesuatu supaya pendengar kita juga lebih ngeh lagi gitu ya terhadap pentingnya kesehatan tangan ini, kebersihan. Jadi ya hand hygiene seperti kita bisa rampungkan. Jadi itu melakukan praktek kebersihan diri dan juga proteksi diri yang paling mudah kita lakukan. Jadi dan jangan lupa itu kapan aja dilakukan, sebelum makan, setelah kebersihan sebagai pembersihan diri setelah buang air besar dan buang air kecil, atau mau bersih-bersih ruangan, atau jangan lupa untuk sebelum memegang anak-anak atau bayi. Nah itu lebih penting ya. Itu penting banget ya gitu. Jadi dan jangan lupa itu hal kecil tapi signifikan. Jadi impactnya impact loh bahasanya. Jadi maksudnya efeknya itu benar-benar ada dan bahayanya di depan mata gitu. Jadi ya jangan menyepelekan hal kecil. Bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain ya dok. Iya benar sekali. Dan kalau bersihin cobalah pakai penutup. Jadi jangan langsung ke tangan. Kalau bersihin di umum kalau mau pakai bagian lengan atas. Jadi mendingan bersihin pakai lengan atas. Jadi tutup aja, jangan pakai telapak tangan karena kita kan nggak mungkin salaman orang pakai lengan atas. Jadi pakai lengan atas, pakai
adalah lengan atas bagian dalam yang dekat dekat ketiak. Ketiak. Jadi tutup aja hidungnya, Hashim gitu. Kalau udah nggak bawa tisu lupa gitu. Itu yang paling penting. Dan kalau habis pegang apa-apa jangan lupa mau makan mau apa cuci tangan. Intinya sih gitu. Oke deh. Seru banget obrolan kita sore ini. Enggak sore ini aja, kayaknya setiap obrolan baru Putri karena selalu seru heboh gitu ya. Dan emang harus datang dong. Kalau via telepon kayaknya kurang puas Gitu ya. Itu bukan ada Mbak Vera kangen sama aku ya. Oh. Enggak sih, gengsi kalau untuk Gengsi ya. Oh, mengakui baiklah. Baiklah, ya udah deh kalau gitu. Thank you loh Dokter Putri karena Sama-sama. Semoga udah bermanfaat. menyempatkan waktu dan udah mau berbagi informasi juga sama kita dan sahabat kreatif. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat buat kamu. Terus simak setiap minggunya gelaran terapi setiap hari Selasa pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore dengan topik-topik yang berbeda berkaitan dengan kesehatan, narasumber juga yang berbeda pula ya. Kalau gitu Vera Arlita pamit, Dokter Karina terima kasih.